Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan memaparkan materi mengenai pemahaman makna Al-Quran. Pemahaman makna Al-Quran sendiri terbagi menjadi 3 subbab. Yang pertama itu bentuk pemahaman makna Al-Quran. Meski Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun ia diturunkan sebagai petunjuk yang bisa dipahami oleh manusia. Al-Quran berangkat dari bahasa Tuhan menuju bahasa manusia. Nah, bentuk bahasa manusia yang dipilih Al-Quran adalah bacaan penuh makna yang bisa diwujudkan dalam bentuk tulisan. Nah, cara memahami makna Al-Quran tersendiri sama dengan cara yang digunakan untuk memahami sebuah teks atau tulisan. Dalam hal ini, tulisan terdiri dari beberapa kalimat. Nah, setiap terbentuk dalam beberapa kata dan setiap kata mengandung satu atau beberapa huruf. Nah, kalimat atau kata dan huruf ini mengandung makna dan tujuan. Untuk menggalinya perlu merangkaikan satu sama lain kata. Untuk memahami suatu ayat perlu keterkaitan antara ayat sebelum dan sesudahnya, serta ayat-ayat lain dalam Al-Quran yang memiliki makna. Nah, ketika maksud satu ayat telah ditangkap baik dengan penjelasan makna maupun penelusuran makna, maka maksud tersebut disampaikan kepada segenap manusia, mengingat manusia itu dikelompokkan dalam ragam bahasa. Maka maksud dari makna Al-Quran yang berbahasa Arab dialihkan ke bahasa asing. Nah, lanjut, ada 2 macam terjemah, yaitu terjemah perkata dan terjemah permaksud makna. Terjemah perkata merupakan pengalihan bahasa dengan memperhatikan kata demi kata. Bentuk terjemah ini tidak diperbolehkan dalam terjemahan Al-Quran karena ia bisa merusak yang dikandung Al-Quran. Sementara itu, terjemahan permaksud ialah permaksud makna merupakan pengalihan bahasa dengan memperhatikan maksud kalimat ayat lalu disusun tersendiri berdasarkan maksud tersebut. Terjemahan semacam ini lebih dekat kepada penjelasan makna secara ringkas. Karenanya terjemah permaksud makna dibolehkan dalam terjemahan Al-Quran. Namun demikian, terjemah permaksud makna harus memenuhi persyaratan sebagai prasyarat, yaitu ada 4. Yang pertama ialah penerjemah harus memahami bahasa Arab di Al-Quran yang terjemah dan maksud yang menjadi terjemahnya. Dan yang kedua adalah penerjemah juga mengerti gaya bahasa dan karakteristik bahasa Arab dan bahasa terjemahnya. Dan yang ketiga ialah bentuk terjemahan harus benar sehingga ia bisa menggantikan tempat bahasa yang asli. Dan yang keempat ialah hasil terjemahan harus memenuhi maksud dari bahasa asli secara sempurna. Nah, lanjut ke sub B. Kita masuk ke penjelasan perkembangan penjelasan makna ayat Al-Quran. Pengalaman para sahabat Nabi Muhammad SAW di atas menjadi bahan bagi pengajaran Al-Quran kepada murid-murid mereka. Setelah wafatnya Nabi SAW, tumpuan penjelasan Al-Quran tertuju pada para sahabat, terutama yang dituju oleh Nabi SAW. Para sahabat yang pernah mendapat rekomendasi pengajaran Al-Quran dari Nabi SAW diutus oleh para khalifah keluar daerah untuk mengajarkan Al-Quran sebagai berikut penjelasannya. Nah, ada 5 titik daerah pengajaran Al-Quran saat itu. Yang pertama itu Mekah, kedua Madinah, yang ketiga Basrah, yang keempat Kufah, dan yang terakhir Damaskus. Nah, perlu diketahui bahwa pada masa dinasti Abbasiyah, ilmu pengetahuan yang dirintis umat Islam
mencapai tingkat keemasan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Para ilmuwan muslim berangkat dari Al-Quran dan berakhir kepada Al-Quran pula. Artinya rahasia ayat Al-Quran dijadikan pijakan awal dalam penelitian para ilmuwan. Tidak sedikit para ilmuwan muslim yang terlebih dahulu menghafal Al-Quran.